dan perbuatan tercela dalam kasus Bu Fafa. Bu Fafa ini pun sudah menasional, banyak rakyat tidak tahu juga. Apalagi tim 3 itu LRT itu sudah menjelaskan banyak hal. Kenapa DPR masih belum ngerti, masih mau membahas. Terus kedua, pelanggaran etik serius dari MK yang dipimpin oleh Anwar Usman, pamannya. Itu juga sudah dikupas, banyak media juga, masyarakat yang memberikan masukan. Kembali DPR masih merasa masih belum cukup, masih perlu mengkaji sendiri. Yang berikutnya, ini Wapres Gibran telah menghina anak semata wayangnya Presiden. Sama di dalam susu Fafa. Sampai lupa kan ngomongnya. Dan kami pribadi mengingat kesehatan dan umur kita ini kan Allah Subhanahu yang menentukan, termasuk Bapak Presiden. Namun kalau misalnya kita mengharapkan Bapak Presiden sehat walafiat sampai dengan Gibran dilengsarkan. Amin. Namun sebaliknya kalau misalnya Tuhan yang menghendaki, apa jadinya kalau misalnya Gibran menjadi presiden? Akan berdarah-darah, dan sulit untuk mengatasi secara baik dengan damai, akan sulit. Nah ini yang mungkin DPR apakah sudah memahami ini atau memang menghendaki demikian? Wallahu a'lam. Selanjutnya saya akan sedikit tambahan ya. Iya, Pak. Ini agak di luar, cuma tanda-tanda kehancuran suatu negara. Ini Nabi Muhammad memberikan sinyal ada 5 tanda-tanda kehancuran suatu negara. Yang pertama, negara mengandalkan pajak dari dan yang menindas. Negara mengandalkan pajak yang menindas. Ketika negara tidak dapat mengandalkan pemasukan yang produktif, maka rakyat dijadikan sasaran kekerasan. Sudah terjadi nggak? Sudah terjadi. Ini Nabi Muhammad SAW bersabda, pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, hakim tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum keras, sementara kaum elit dibiarkan bebas. Terjadi kan? Sering terjadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah jika orang mulia mencuri, mereka dibiarkan. Tapi jika orang lemah mencuri, mereka tidak akan hukum padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya, ketiga, jabatan diberikan kepada yang tidak layak. Ketika kekuasaan tidak lagi dilandaskan pada amanah, melainkan diberikan kepada orang yang tidak kompeten demi kepentingan pribadi dan kelompok. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, ini yang kita harapkan tidak. Rakyat membiarkan penguasa zalim. Ketika rakyat memilih diam atas kezaliman dan kemungkaran, maka azab kolektif dapat menimpa seluruh bangsa. Diamnya rakyat adalah bentuk persetujuan yang membawa bencana. Saya kira rakyat kita tidak demikian. Rakyat kita sudah bergerak, insya Allah bersama-sama kita untuk mencari keadilan dan kesetaraan. Mudah-mudahan yang ini tidak terjadi. Yang kelima, ketimpangan sosial yang dibiarkan. Ketika kekayaan hanya berputar di kalangan elit, sementara rakyat kecil makin terhimpit kemiskinan, kehancuran sosial
tak bisa dihindari. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah suatu kaum menahan suatu zakat mereka, melainkan Allah yang akan menahan hujan dari langit. Terjadi kekeringan, kelaparan, dan sebagainya. Alhamdulillah hindari. Inilah 5 tanda yang terjadi kehancuran suatu negara. Mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dalam perjuangan bersama ini untuk menggapai Indonesia yang lebih baik, berkeadilan, serta sejahtera kehidupannya masyarakatnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.